Mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian kami bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain di mana kami bisa mengandalkannya atau kami berharap kepadanya selain daripada Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang sangat mengasihi kami. Bukti kasih-Mu kami boleh rasakan sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Karena perlindungan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami mau bersama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan kebenaran firman-Mu. Seperti rusa yang merindukan air. Demikian hati kami merindukan Engkau, merindukan firman-Mu. Karena kami tahu kami kuat karena Tuhan, kami kuat karena firman. Dengan firman yang kami miliki adalah firman yang kekal, yang dapat mengubah hati, pikiran kami, hidup kami, bahkan membuat kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami telah membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga kami dikuatkan, ditegur, dan iman kami semakin bertumbuh. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan siap diberkati dengan firman Tuhan. Berkata bersama. Amin. Berkata bersama. Amin. Kok susah sekali. Ini kita mau ibadah harus semangat ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, 1 Korintus kita baca dulu. Materinya sudah ada di share di grup ya, di grup King Me. Kita akan baca 1 Korintus 2. 1 Korintus 2. Sudah ketemu 1 Korintus 2? Kita akan baca ayat 14 sampai 16. Lalu dilanjutkan dengan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Oke. Anak-anak membaca ayat 14. Ya. Anak-anak membaca ayat berapa? 14. Ya. Kemudian anak muda membaca ayat 15 sampai 16. Yang masih anak muda. Orang dewasa semuanya ayat yang ke-1 dan 3 dari 1 Korintus 3. Sudah? Sudah jelas pembagiannya? Sudah? Oke, dimulai dari anak-anak 2-3 ya. Anak-anak 2-3 ya. Belum ketemu. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-14. Sudah? Anak muda harus cepat juga, Oke. Anak muda 15 sampai 16, 2-3 ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami meneliti pikiran Kristus. Vincent kok nggak ada suaranya? Anak muda, kamu anak muda bukan? Dari tadi belum ketemu. Ulangi lagi 1 Korintus 2 15-16. Saya ini mahasiswa teologi yang belajar ini pakai Alkitab aja sebenarnya ya, supaya bisa ditandain ayat-ayat demikian ya. Oke. Udah? Kalau tandain stabilo nanti itu ayat-ayat terpenting itu masalahnya ya, semua ayat terpenting tapi ini bagus. Oke, sudah 1 Korintus 2 15-16 ulang lagi anak-anak muda. 2-3 ya dengan suara yang kencang. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami meneliti pikiran Kristus. Oke, sekarang ya kaum
Kita ibu-ibu dan bapak-bapak. 2, 3 ya. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu. Bukan sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan ada perselisihan, bukanlah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Oke, puji Tuhan. Yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Oke, silakan dibuka di grup King Me. Hari ini kita masuk BLD 2. Apa itu BLD? Singkatan dari apa? Apa itu BLD? Ya, kok hanya ibu-ibu? Ini anak muda ini. Ingat, kemarin kan udah 2 kali kita. BLD 1 2 kali pertemuan. Ya. Apa itu BLD? Bimbingan lanjutan dasar. Ya, bimbingan lanjutan dasar. Nah, sekarang ini BLD 2. Nah, coba ya, diperhatikan. Topiknya itu adalah dikatakan di situ apa? Memulai hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Memulai hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Ingat ya, setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, berarti dia memiliki hubungan yang baru. Hubungan yang baru itu sebagai anak Allah. Mana ayat Alkitabnya masih ingat? Yohanes berapa? Nah, itu dia. Maksudku gini, kalian catat. Gak ada catatannya, apalagi mahasiswa teologi nih. Ini bahas sampai selama-lamanya. Dulu kita mahasiswa teologi semester 1, semester 2 semangat sekali kita untuk mencatat-catat itu ya. Oke. Yohanes berapa? 5 ayat 11 sampai 13. Sebagai anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Itu apa? Itu aja dulu yang hafal ya. Oke, itu hubungan yang baru. Kita menjadi anak Allah. Ya, orang yang percaya kepada Kristus, maka kita ini adalah anak-anak Allah. Kemudian dikatakan kita memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru. Apa hidup yang baru itu yang masukkan apa? Hidup yang bagaimana hidup yang baru? Hah? Hidup yang baru itu apa nah? Hah? Nah, ini dia. Hubungan khusus dengan Tuhan. Punya hubungan khusus dengan persekutuan. Lahir baru. Hidup yang baru, belum ke situ. Hidup yang baru apa? Hidup yang kekal. Ya ampun. Kalau hidup yang lama itu adalah kebinasaan. Orang yang akan masuk neraka. Orang itu ya. Kalau hidup yang baru itu berarti hidup yang kekal. Ketika orang percaya kepada Kristus dikatakan memperoleh kehidupan yang kekal. Minggu depan saya ingatkan lagi, saya tanya lagi, jangan sampai lupa. Ya, hubungan yang baru sebagai anak Allah, hidup yang baru, hidup yang kekal. Yang ketiga, pengalaman yang baru. Apa itu pengalaman yang baru? Apa yang kita alami? Pengalaman yang baru. Ayo. Ya? Pengalaman baru kemana pengalaman baru? Hah? Pengalaman baru bagaimana tadi pengalaman baru? Mengalami lahir baru. Aduh, luar biasa. Saya udah buat sederhana mungkin loh. Itu padahal banyak ayat Alkitabnya ya. Kalau tadi hubungan baru Yohanes 1:12 sebagai anak-anak Allah. Kalau hidup yang baru yaitu apa? Dikatakan kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 5:11 sampai 13. Yohanes 3:16. Ya, itu udah buat sederhana sekali itu. Kemudian kalau pengalaman baru berarti ciptaan baru, Bapak. Aduh, luar biasa. Ciptaan baru. Mana ayat Alkitabnya? 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini harus pintar loh ayat-ayat Alkitab. Ingat, mungkin tidak ingat isinya semuanya, paling tidak tahu
alamatnya, kitab mana gitu loh ya. Oke, nanti kita di surga nggak satu ayat pun yang kita hafal, bagaimana itu? Ya, menjadi orang Kristen itu bukan hanya menyanyi-nyanyi, tetapi juga harus tahu firman, hafal firman. Ya, mengapa saya tanyakan hal itu? Itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Ya, kalau seseorang tidak memiliki hubungan baru, tidak memiliki hidup baru, tidak memiliki pengalaman baru, maka tidak mungkin dia memiliki persekutuan dengan Kristus. Paham? Sekali lagi, kalau seseorang tidak memiliki hubungan baru sebagai anak Allah, tidak punya hidup baru sebagai memiliki hidup yang kekal, dan punya pengalaman baru, lahir baru, ciptaan baru, tidak mungkin ada persekutuannya dengan Tuhan, dengan Kristus. Oke. Nah, ini kalau dibuat lagi ke sana luar biasa ini, ya. Makanya dikatakan, perhatikan, setiap orang Kristen dapat mengalami persekutuan dengan Tuhan dari saat ke saat, dari hari ke hari, dan dari minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, bahkan setiap saat. Jika apa? Jika kita belajar mengaku dosa-dosa kita. Ya. Nah, hidup dalam persekutuan dengan Kristus yaitu berarti yang disebut dengan hidup berkelimpahan. Ingat, berkelimpahan di sini bukan penekanan kepada materi, uang, harta. Tapi berkelimpahan itu adalah suatu ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengangkat kita sebagai anaknya. Coba kalau kalian misalnya diangkat anak angkat oleh presiden. Berarti tempatnya di mana kalau engkau anak angkatnya? Di mana? Di istana. Boleh nggak menikmati apa yang di istana itu? Boleh. Ya kan? Senang nggak kalau diangkat sebagai anak presiden? Senang. Itu perkara dunia. Ya. Nah, sehingga punya hubungan sebagai anak. Ya, dari anak presiden gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Memulai hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Pada saat saudara menerima Kristus, saudara memulai hubungan pribadi dengan Dia, yaitu sebagai anak Allah. Saudara memiliki sehingga saudara dapat menggunakan nama Kristen. Perhatikan, apa namanya artinya Kristen itu? Kristen itu bukan agama. Yesus datang ke dunia ini tidak mendirikan agama. Oke? Tidak ada, ya misalnya kalau dilihat dalam Alkitab tidak ada beragama Kristen, beragama Katolik, itu nggak ada dalam Alkitab. Yang adalah orang Kristen. Mengapa disebut orang Kristen? Coba, mengapa disebut orang Kristen? Kristus dalam diri seseorang. Ya. Karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau orang tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bukan anak Allah dan dia juga bukan orang Kristen. Paham? Beda orang yang beragama Kristen. Serius saya katakan, orang beragama Kristen belum tentu Kristen. Ya, orang yang beragama Kristen belum tentu Kristen. Itu banyak itu. Ya, nanti akan kita lihat. Hanya orang mengaku Kristen tapi hidupnya seperti orang duniawi. Oke. Nah, perhatikan di situ. Dikatakan begini. Jadi Kristen itu adalah Kristus di dalam diri seseorang. Pertanyaannya, kapan Kristus di dalam diri seseorang? Kapan? Ya, kapan ada Kristus di dalam diri seorang? Ini udah 2 kali dibimbing itu. Kemarin juga sudah dibimbing terima Yesus si siapa Vincent. Kapan? Hah? Waktu menerima Yesus. Ya. Kalau si apa namanya? Muru, kapan kamu menjadi orang Kristen? Hah? Pas kita menerima Yesus. Sejak menerima Yesus, bukan sejak lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Oke. Ona, kapan kamu menjadi orang Kristen?
Hah? Ketika saya membuka hati dan menerima Yesus. Ya, membuka hati dan menerima Yesus. Tuh, itu jawaban yang benar itu, menerima Yesus, membuka hati. Nah, kalau semua orang tidak membuka hati menerima Yesus, itu bukan orang Kristen. Tapi nggak sebatas itu, ya. Tapi juga harus menunjukkan namanya nanti ketaatan. Di sini ada pertanyaan, perhatikan. Suatu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang Kristen. Apabila kita nanti jatuh di dalam perbuatan dosa dan berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apakah kita tetap sebagai anak-anak Allah? Atau apakah kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Atau hubungan kita dengan Tuhan terputus padahal kita jatuh dalam dosa? Ini kan kita orang Kristen. Siapa di antara kalian di sini yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Ayo, ada nggak? Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa, angkat tangan? Ada nggak? Ada atau tidak? Tidak ada, berarti semuanya pernah berbuat dosa. Melakukan hal-hal tidak menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan ya, ini penting sekali. Ini dasar yang paling kokoh, yang paling kuat untuk iman Kristen. Kalau di dasar ini kita nggak kuat, bagaimana dengan yang lain? Ya. Nah, ketika saudara jatuh dalam dosa, apakah Yesus meninggalkan kita? Tidak. Ya, oke, jawaban sementara seperti itu. Ketika kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apakah hubungan kita sebagai dengan Allah terputus? Tidak. Hah? Tidak. Ya. Oke. Bagaimana bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar? Harus bisa membedakan antara hubungan dengan persekutuan. Hubungan dengan persekutuan ini dua hal yang berbeda. Saya katakan tidak mungkin ada persekutuan tanpa hubungan. Ya, coba perhatikan ke saya. Ini saya sudah baca nih. Vincent, kamu masih punya ayah? Punya ibu? Berarti kamu anaknya siapa? Anaknya siapa kamu? Ada bapak, anak bapak dan ibu. Itu ya? Oke. Berarti kamu punya hubungan apa dengan bapakmu? Hubunganmu apa? Ya? Hubungan keluarga. Oke, kamu manggil bapakmu itu hubungannya apa? Bapak. Berarti darahmu darahnya siapa? Darah bapak. Oke. Ya. Sering kumpul nggak dengan bapak? Ibu, ya kan? Kumpul. Itu namanya persekutuan. Bersama-sama kan? Nah, kenapa kok bisa satu persekutuan? Karena satu keluarga itu satu darah. Oke. Itu namanya hubungan. Hubungan antara ayah dengan anak dengan bapak atau bapak dengan anak. Nah, misalnya, tolong perhatikan yang lain ini ilustrasi supaya lo paham nih, membedakan hubungan dengan persekutuan. Misalnya kalau Vincent tinggalkan rumah, pergi melakukan kejahatan, masuk penjara. Ya kan? Karena melakukan kejahatan. Kira-kira hubunganmu sebagai anak dengan bapakmu bisa hilang nggak? Iya. Hah? Iya. Oh, dia bukan anak saya, dia anak saya, kata bapakmu. Bisa nggak begitu? Bisa. Hah? Bisa. Dia tidak mengakui kepada Tidak mengakui anak. Bisa saja orang menyangkal kan? Bisa. Nah, tapi namanya hubungan darah bapak dengan anak itu tidak bisa dipisahkan. Jelas nggak? Mau sejahat apapun kamu melakukannya, itu tetap anakmu. Kalau disangkal, nanti dicek itu DNA-nya. Bapak berbohong. Ini anakmu, ini si Vincent ini. Kan? Jelas? Nah itu. Jadi hubungan itu tidak bisa dipisahkan. Tapi persekutuan itu bisa terpisah, bisa rusak. Mengapa? Waduh, Vincent anak saya itu kurang ajar. Kenapa dia berbuat jahat seperti itu sehingga dia masuk penjara? Ya kan? Paling orang tuanya apa? Menangis, sedih kan gitu ya. Dan tidak memiliki persekutuan lagi. Kenapa? Sudah ada di rumah, lalu kamu di penjara misalnya kan? Masih bisa nggak punya persekutuan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jelas? Sudah jelas belum? Ya, jelas. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan sebagai anak Allah itu tidak akan pernah bubar di tengah jalan. Tuhan bilang begini, karena kamu Onaya berbuat dosa, menyimpan sakit hati, sekarang kamu juga bukan anak saya lagi Onaya.
Akan manusia aja tidak pernah menyangkal kalau itu anaknya senakal-nakalnya pun tidak pernah menyangkal. Apalagi siapa tuh? Tuhan. Ya? Nah, misalnya kalau si Muru, Muru ini tiap hari menjengkelkan. Lalu Tuhan bilang, karena kamu Muru menjengkelkan, sekarang kamu tidak lagi menjadi anak saya. Nah, kan? Tuhan tidak pernah berkata demikian. Paham? Paham? Ya. Ada saat-saatnya anak-anak itu menjengkelkan nggak? Anaknya ibu Tarigan. Apakah setiap saat anak itu menyenangkan? Tidak. Tidak ya? Ada juga menjengkelkan. Lalu ibu langsung bilang, kau bukan anak saya gitu. Enggak kan? Tetap menjadi anak. Sejelek apapun anak itu adalah tetap anak kita. Jelas? Itu nggak bisa dipisahkan. Tapi yang rusak itu apa? Persekutuan. Jelas nggak ini? Nah kita perhatikan. Di situ dikatakan tadi, ya ini dilukiskan seperti itu tadi ya. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Status sebagai anak Allah itu tidak akan pernah hilang. Itu tidak akan pernah rusak. Yang rusak itu adalah apa? Persekutuan. Nah, kalau begitu, bagaimana kita memperbaiki persekutuan itu? Ya, oke, sekarang kita lihat ke persekutuan. Perhatikan ya. Namun, apakah terjadi dengan persekutuan mereka? Karena tindakan si anak, persekutuan mereka jadi rusak. Apa yang harus dilakukan oleh si anak? Apa yang dilakukan harus oleh si Pincen? Kalau misalnya udah keluar dari penjara, apa yang dilakukan oleh Pincen? Datang kepada Bapak kan? Datang kepada Bapak, aku mengaku salah, aku udah berbuat jahat, sudah tidak menyenangkan hati Bapak. Artinya apa itu? Mendatangi orang tua dan berjanji tidak lagi melakukannya, tidak lagi mengulanginya. Gitu, ya kan? Nah, kira-kira bapaknya terima nggak? Enggak. Kamu sudah bukan anak saya lagi. Kamu udah pergi. Kira-kira seperti itu nggak? Tidak. Enggak. Pasti terima. Nah, kalau ayah kita di dunia ini menerima kita, apalagi Bapa di surga. Yesus datang bukan untuk orang benar. Yesus datang untuk siapa? Orang berdosa supaya dibenarkan. Ya, bukan berarti dosa yang kita lakukan dibenarkan, bukan begitu. Supaya kita ini mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Oke. Jadi demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita orang Kristen ini, anak-anak Allah ini melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran, melakukan hal tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan kau bilang, sekarang saya jadi anak setan. Ya kan gitu. Engkau tetap menjadi anak Allah. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki persekutuan. Yaitu datang kepada Tuhan. Misalnya hari ini, dosa apa yang kita lakukan? Dosa bohong? Dosa amarah? Dosa apa yang kita lakukan hari ini? Nanti malam sebelum tidur, datang kepada siapa? Tuhan. Ngapain datang kepada Tuhan? Ya, mengaku dosa dulu. Kok diampuni kok belum mengaku dosa? Mengaku dosa dulu. Dosa apa yang dilakukan? 1 Yohanes 1:9. Coba baca yuk. 1 Yohanes 1:9. 1 Yohanes 1:9 semuanya bisa baca. Sudah? Ayo, baca Ona yang kencang, yang lain ikuti. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan di situ apa katanya? Mengaku. Mengaku apa? Dosa. Mengaku apa lagi di situ? Segala kejahatan kita. Segala dosa kita, apapun datang kepada Tuhan mengakui. Nah, ketika kita mengakui, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat itu. Kita kan sudah melakukan ini, datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Hari ini saya berbohong, hari ini saya melakukan hal yang tidak menyenangkan hatimu Tuhan, aku berbuat dosa. Ya kan?
Lalu yang Tuhan lakukan apa? Menyucikan kita, mengampuni kita. Dan ingat, sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, kejahatan kita, kalau kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengakuinya, maka Tuhan pasti mengampuni. Nanti minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana cara mengaku dosa. Ya, mengakui dosa ya. Oke, hari ini kita lanjutkan. Nah, dikatakan di sini. Perhatikan di sini, ada di situ, perhatikan di situ ada 2-3 lingkaran. Ada 3 lingkaran ya. Perhatikan juga 3 lingkaran itu. Ada 3 lingkaran itu, perhatikan yang bulat itu artinya adalah kehidupan. Tolong diperhatikan, ada nggak? Ada. Ya, jangan bengong-bengong. Ya, perhatikan. Pak, itu Pak nggak punya ya? Nggak punya. Nanti mulai minggu depan mungkin kita tampilkan di sini ya, bagaimana caranya ya. Hah? Atau di copy ya, di print ya. Oke. Atau di sini juga bisa ditampil, nanti di print. Oke, perhatikan ya. Nah, di situ ada 3 lingkaran ya, 3 lingkaran. Lingkaran itu yang bulat itu menunjukkan apa? Kehidupan. Lalu ada bentuk kursi. Itu melambangkan apa? Hati. Hati ya. Hati. Lalu ada huruf A. A itu artinya aku. Diri sendiri. Oke. Lalu ada salib. Salib itu berarti menunjuk kepada siapa? Yesus. Ya, Yesus. Paham? Paham? Oke, sekarang kita perhatikan perbedaan dari 3 lingkaran itu. Ya, berbeda ya? Oke, lingkaran pertama ini sesuai dengan ayat Alkitab yang kita baca lagi tadi loh. Di 1 Korintus 2 ayat 14, 15 sampai ayat 16. Ini nih, ya, dibuat dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, lingkaran yang pertama itu adalah orang yang bukan Kristen. Mengapa dikatakan orang yang bukan Kristen? Karena Yesus di luar kehidupannya. Itu di luar lingkaran tadi. Nah, lalu siapa yang bertata dalam hatinya? Si aku. Diri sendiri. Perhatikan ya. Ada lingkaran, Yesus di luar lingkaran. Yesus di luar kehidupan. Yang ada di dalam hatinya hanya siapa? Bertahta dalam hatinya. Si aku. Aku punya agama, aku punya amal, aku punya dosa, aku punya kejahatan. Hanya aku tidak percaya kepada siapa? Tidak percaya kepada Kristus. Nah, itu yang disebut dengan orang yang bukan Kristen. Saya mau perlu jelasin tuh siapa yang bukan orang Kristen itu. Orang yang beragama Kristen pun belum tentu Kristen. Lingkaran kedua. Nanti saya tanya satu-satu, harus bisa menjelaskan ini. Ya, harus bisa jelaskan. Jadi saya mau mulai. Lingkaran kedua, ya, di dalam kehidupan Kristus yang bertahta atau Kristus bertahta dalam kehidupan. Sedangkan si aku turun tahta. Maka inilah yang disebut dengan hidup yang dikuasai oleh Kristus. Saya ulang ya. Lingkaran kedua yang menggambarkan Kristus bertahta dalam kehidupan seseorang. Sedangkan si aku turun tahta. Udah? Itu disebut dengan orang Kristen. Orang Kristen yang dikuasai oleh Kristus, yang taat kepada Kristus. Udah? Oke, sekarang yang ketiga. Lingkaran ketiga. Ya. Seseorang di dalam kehidupannya yang berkuasa adalah si aku atau diri sendiri. Sedangkan Kristus turun tahta, artinya tidak berkuasa. Bisa? Kali saya ulang lagi, nanti saya tanya anak-anak kecil pun saya tanya nanti. Ya. Lingkaran ketiga yang bertahta dalam kehidupannya adalah si aku. Sedangkan Kristus turun tahta.
Bisa paham? Oke. Sekarang saya tes ini. Kalau sudah paham. Dimulai dari Pincen. Lingkaran pertama. Yang pertama, Kristus di luar lingkaran ini, berarti yang berkuasa itu Ya. aku diri sendiri kan, macam iya, Kristus di luar kehidupan. di luar kehidupan aku ini orang Si aku yang dalam lingkaran ini si aku yang bertahta dalam hidup. Maka disebut siapa itu? Orang yang bukan Kristen. Kristen. Oke. Yang kedua, Jangan satu aja dulu. Ini satu-satu yang lain. Oke, Muru. Lingkaran kedua. Lingkaran kedua. Lingkaran kedua, Kristus yang bertata dalam hatinya, sedangkan si aku di bawah. Lingkaran kedua, Kristus Yang berkuasa dalam bertahta dalam hidupnya. Sedangkan si aku turun tahta. Oke. Ya, berarti itu siapa itu? orang Kristen. Orang Kristen yang dikuasai oleh Kristus. Oke, Ona lingkaran ketiga. Lingkaran ketiga, aku yang bertahta dalam kehidupan ini dan Kristus turun tahta atau tidak berkuasa atas hidup aku. Oke. Baik. Anak-anak sekarang. Ya, mulai dari Gio. Ayo, lingkaran pertama Gio. Lingkaran pertama, aku yang di atas tahta, Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus di mana? di luar tahta, di luar kehidupan. Di luar kehidupan. Ya, mantap. Oke. Itu si siapa Yosia? Oh, Nesia lah, Nesia. Yang lingkaran kedua. Ayo, lingkaran kedua. Ayo, yang kencang, salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Itu menggambarkan apa itu? Seseorang menggambarkan apa? Hah? Tahta. Kristus yang bertahta dalam kehidupan seseorang, atau Kristus yang berkuasa dalam kehidupan, lalu si aku turun tahta, artinya tidak berkuasa si akunya, ya. Oke, Monica yang ketiga. Ayo, Monica, lingkaran ketiga. Diajarin aja Mami, mungkin belum tahu. Itu gambar kursi, itu hati. Lingkaran itu adalah kehidupan. Salib itu adalah Yesus. A itu adalah aku. Sudah. Oke. Yang lain semua udah paham ya? Mbah juga paham ya? Enggak paham aku. Belum paham benar. Nah, Cuma pengertian. ya. Jadi gini, sederhananya. Mbah, dengar ya, supaya paham juga, nggak apa-apa, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Kita kan punya hati, ya hati. Yang berkuasa di hati kita siapa? Nah itu, ya kan? Nah berarti diri kita di mana? Ya di luar, ya kan nggak boleh bertahta hidup kita kan? Ya jadi Yesus bertahta dalam hidup kita, bukan siapa, bukan diri sendiri, bukan si aku itu ya. Nah kalau di luar Yesus, hati kita ini tidak ada Yesus, maka kita ini disebut sebagai bukan orang Kristen, gitu ya. Nah atau begini, kita
banyak orang percaya kepada Yesus, tapi hatinya jauh dari Yesus. Dia orang Kristen, tapi masih menipu, masih berbohong, ya kan? Atau banyak hal yang dilakukan begitu ya. Nah, itu bukan orang Kristen. Oke, sekarang udah jelas ya? Udah jelas ya? Sekarang lanjut. Itu ada di situ ada 3. Lingkaran pertama tadi itu memiliki hubungan nggak dengan Kristus? Tidak. Memiliki persekutuan nggak dengan Kristus? Tidak. Lingkaran kedua memiliki hubungan nggak dengan Kristus? Memiliki persekutuan nggak dengan Kristus? Lingkaran ketiga memiliki hubungan nggak dengan Kristus? Memiliki persekutuan nggak? Tidak. Karena tadi melakukan hal tidak menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi udah jelas. Perhatikan pertanyaan di bawah itu ya, pertanyaan dari 1 Korintus 2:14 sampai pasal 3 tadi sudah kita baca. Tuliskan jawabannya di situ. Bagaimana orang yang bukan Kristen dilukiskan di dalam 1 Korintus 2:14 tadi? Ya, kalau mau baca lagi ayatnya, kalau enggak dilukiskan bagaimana? Sebagai apa orang? Orang apa? Orang apa? Orang duniawi. Ayo perhatikan ayat Alkitabnya. Orang yang bukan Kristen dilukiskan sebagai orang duniawi. Jelas? Minggu depan ditanya lagi loh ya. Yang kedua, ya, bagaimana orang yang dikuasai oleh Kristus dilukiskan dalam ayat yang ke-15 dari 1 Korintus 2 ke-15? Orang apa? Orang Kristen rohani atau orang Kristen yang dikuasai oleh Kristus. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Bagaimana orang Kristen yang menguasai dirinya sendiri dilukiskan dalam 1 Korintus 3 ayat 1? Orang Kristen duniawi. Kenapa hanya Ibu Gembala yang menjawab? Ya? Yang lain kemana? Orang Kristen yang Ini dijawab cepat-cepat supaya cepat selesai. dia mengakuin dia orang Kristen memang, dia punya simbol orang Kristen, tapi dia masih melakukan hal-hal yang duniawi. Dilukiskan, digambarkan. Tadi kalau bukan Kristen orang duniawi. Kalau orang dikatakan Kristen rohani. Yang kedua, yang ketiga orang Kristen duniawi. Udah? Nah, perhatikan. Sesungguhnya orang duniawi bukanlah orang Kristen. Oke? Sedangkan orang rohani dan orang Kristen duniawi adalah orang Kristen. Tidak disebut beragama ya. Nah, oke, sekarang marilah kita melihat, meneliti setiap lingkaran tadi. Udah jelas bahwa tahu manusia yang manakah yang memiliki hubungan. Memiliki hubungan yang mana? Nomor 2. Ya, nomor 2. Ya, nomor 2 dan 3. Nah, lingkaran yang manakah yang memiliki persekutuan dengan Tuhan? 2. Ya? Kedua. Oke, di situ pertanyaan nih. Apakah orang duniawi menurut lingkaran 1 memiliki hubungan dengan pribadi dengan Tuhan? Tidak. Apakah orang duniawi menurut lingkaran 1 tadi memiliki persekutuan dengan Tuhan? Tidak. Oke, sekarang yang ke-6. Perhatikan ya. Apakah orang rohani menurut lingkaran kedua tadi itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah? Ya. Apakah orang Kristen rohani menurut lingkaran kedua memiliki persekutuan? Ya. Oke. Orang Kristen duniawi adalah orang Kristen yang hidupnya dikuasai oleh dirinya sendiri. Disebabkan karena dosa. Nah, yang ke-8, pertanyaan ke-8. Apakah orang Kristen duniawi menurut lingkaran ketiga tadi memiliki hubungan pribadi dengan Allah? Ya. Oke. Apakah orang Kristen duniawi menurut lingkaran ketiga memiliki persekutuan dengan Tuhan? Tidak. Oke. Perhatikan keterangan yang di bawah. Orang Kristen duniawi menurut lingkaran ketiga dapat memperbaiki persekutuannya dengan Tuhan. Dengan mengakui dosanya. Nah, pengakuan dosa nanti kita bisa mencakup 3 hal. Setuju dengan Allah, berterima kasih kepada Allah, bertobat. Perhatikan nih masing-masing ini. Ini nanti minggu di pertemuan berikutnya kita akan bahas itu. Mengaku dosa itu seperti apa sih? Bukan Tuhan ampuni segala dosa saya, amin. Dosa yang mana?
Ya. Kalau hari ini Tuhan, jika Tuhan menemukan hari ini saya membohongi orang, berdusta, tadi kamu merokok, tidak, ternyata merokok. Saya udah berdosa, Tuhan ampuni saya. Nah kan? Tadi waktu ujian di kelas dibilang tidak boleh nyontek, Tuhan, saya menyontek, ampuni saya Tuhan. Ya kan? Jadi harus spesifik dosanya dosa mana. Bukan berarti Tuhan tidak tahu dosa yang mana. Tuhan tahu dosa seperti apapun. Tidak ada dosa yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia bisa kita sembunyikan. Tapi sepintar-pintarnya menyembunyikan dosa, kejahatan, pelanggaran, dusta, kebohongan. Sepintar-pintarnya tupai meloncat, pasti jatuh. Sepintar-pintarnya menutup dosa, pasti terbongkar, ketahuan. Ya, karena itu jangan datang kepada Tuhan mengaku dosa. Saya lagi nih, Tuhan, sehari ini berdosa, tapi itu kan bukan dosa besar, dosa besar ya Tuhan. Nah, nggak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa itu semua sama. Mencuri uang 1000 perak dengan mencuri uang 1 M. Dosanya lebih besaran mana? Sama. Cuma hukumannya berbeda. Ya, sama itu. Tapi dalam hukum dunia beda ya. Ya. Nah, karena itu dosa apapun yang kita lakukan, kecil atau besar, kita harus setuju bahwa itu adalah dosa. Ya, itu kan di situ ada kata setuju dengan Allah. Bahwa ini dosa yang dilakukan, disetujui dengan Allah, bahwa inilah dosa. Jangan bela diri. Baru kita katakan berterima kasih. Mengapa kita harus berterima kasih? Setelah kita mengaku dosa, kita berterima kasih. Mengapa? Karena kita sudah diampuni. Kok tahu kita diampuni? Itu apa? Itu bicara tentang iman. Nah kan? Ketika kita mengaku dosa, kan tadi dikatakan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa, kesalahanmu. Itu bicara iman. Ketika aku mengaku dosa, Tuhan mengampuni saya. Maka saya berterima kasih. Lalu yang berikutnya, bertobat. Artinya apa? Jangan mengulangi. Ada orang begitu, ketika sudah masuk penjara dia nangis-nangis. Aku nggak mau lagi melakukan. Aku nggak mau seperti ini. Keluar dari penjara. Dia nangis-nangis. Di hadapan Tuhan, di hadapan orang. Ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah keluar, lakukan lagi. Makanya banyak orang keluar masuk penjara. Karena belum bertobat, itu namanya. Ya. Oke, saya tutup dengan ilustrasi. Ilustrasi ini berhubungan dengan pengakuan dosa ya. Karena kita sudah selesai materinya. Perhatikan. Ada seorang bapak. Perhatikan cerita ilustrasi ini ya. Seorang bapak di PHK dari pekerjaan. Karena perusahaannya itu bangkrut, tidak mampu lagi menggaji apa? Menggaji karyawan. Bapak ini punya istri dan punya anak-anak. Kehidupannya selama ini bergantung kepada gajinya yang didapatkan dari perusahaan. Dia keluarkan. Jadi pengangguran. Udah cari kerja sini, kerja sana, tidak ada kerja, tidak dapat, sudah macam-macam dilakukan. Satu saat dia ngumpul dengan bapak-bapak yang lain. Ya, bapak-bapak yang lain sambil ngopi. Ya, ngopi. Akrab. Ya, akrab. Dalam keakraban itu dia bilang, aku ini sekarang pengangguran, saya harus menghidupi istri dan anak saya bingung mau dapat pekerja apa, karena dilihat merenung. Kenapa merenung dari tadi? Iya, saya ini sudah kehilangan pekerjaan, saya tidak bisa lagi menghidupi istri dan anak saya. Sini, kamu mau pekerjaan nggak? Mau. Senang. Oke, nanti malam ikuti kita ya, kita janji. Oke, siap. Oke, siap. Sesuai dengan janjinya malam-malam mereka berangkat. Ya, bertiga ini. Ada 3 orang. Oke.
Ternyata dia bilang gini, tahu kotak itu yang ulat yang di pinggir jalan? Oh tahu, itu kan ATM. Nah, di situ duit banyak. Kamu mau kasih istrimu, anakmu makan nggak? Aduh, itu mencuri, nggak boleh katanya begitu. Kalau kamu mau istrimu makan dan mau minum dan kebutuhannya, nggak ada jalan lain. Umur seperti kita mau kerja di mana? Dia mulai pikir-pikir. Pasti nggak ketahuan. Kita udah sering lakukan, nggak ketahuan. Oke, kamu masuk duluan. Oke, nanti saya yang jaga. Saya satu yang bongkar. Nah, oke. Udah, namanya juga dia baru pertama kali untuk melakukan namanya perampokan di ATM. Ya. Masih dia belajar. Nah, terus pada saat mereka melakukan aksi mereka itu dilihat oleh satpam dari apa? Dari CCTV. Ya, CCTV. Oke. Nah, ketika satpam melihat itu dari CCTV, satpam langsung keluar. Ya, masuk ke ke ruangan ATM, ATM. Nah, yang 2 orang udah kabur. Nah, sudah kabur. Yang satu ini yang baru belajar ini, yang PHK tadi, ada di tempat, ditangkap. Ya. Dibawa oleh satpam, dilaporkan kepada polisi. Mohon Pak Polisi, Pak Satpam, tolong jangan saya dipenjara. Saya punya istri dan anak, saya harus mereka kasih makan, maka saya lakukan ini. Oh, nggak apa-apa, bebas saja, pergi gitu. Hah? Gitu nggak? Tidak, proses. Hah? Oh, enggak. Ya kan? Tetap diproses. Sekalipun dia mengaku dosa di depan satpam, depan polisi, di penjara, itu tetap konsekuensinya akan ada. Ya kan? Ngerti? Nah, di dalam kehidupan kita digambarkan seperti itu. Ketika kita melakukan dosa, ada konsekuensinya. Ya, tapi konsekuensi itu Tuhan tidak menghukum kita masuk neraka. Ya, Tuhan pasti mengampuni kita ketika kita datang sungguh-sungguh. Tidak memenjarakan kita masuk neraka. Nah, karena itu, lakukanlah pengakuan dosa setiap hari. Pasti Tuhan ampuni. Paham ilustrasi tadi? Paham? Jadi setiap dosa itu ada konsekuensinya. Ya, tapi puji Tuhan, ya tidak. Maka dikatakan ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak percaya kepada Kristus sampai matinya. Maut, neraka. Dosa yang tidak mendatangkan maut hari ini, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Angkat tangan. Berarti maut dong, kalau misalnya gitu kan? Tidak, ketika kita datang mengakui dosa di depan Tuhan. Seperti anak tadi datang kepada ayahnya mengaku kesalahan. Seperti itu kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni kita. Tuhan itu maha pengampun. Oke. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi dasar yang kuat bagi kita ya. Memulai hidup baru di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi peliharalah hubungan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Oke, itu saja. Jangan lupa minggu depan akan ditanyakan materi hari ini. Oke. Jadi jangan lagi sampai tidak tahu begitu ya. Karena dasar iman. Oke, shalom, Tuhan Yesus berkati. Makasih juga untuk semua yang ada di TikTok untuk mengikuti, sekian banyak. Maaf kalau tidak bisa dijawab pertanyaannya ataupun diajak bergabung ya. Makasih, Tuhan berkati. Shalom, sampai ketemu lagi hari Kamis akan datang semua yang bergabung. Shalom.